Shalom jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kembali kita di hari ke-27 Renungan Prapaskah dengan tema Apa Masalahmu? Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Firman Tuhan terambil dari Matius 15 ayat 10 sampai 20 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan pahamilah, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Kemudian datanglah murid-murid dan bertanya kepadanya, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang." Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kamu belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Namun semua yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hatimu timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat. Hal-hal itulah yang menajiskan orang. Namun makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaan yang banyak ditanyakan orang Kristen dari generasi ke generasi, yaitu apakah kita berdosa karena berbuat atau kita berbuat dosa karena kita adalah orang berdosa? Bagaimana menurut saudara? Penting untuk kita mendapat jawaban yang tepat dengan mempertimbangkannya untuk mendapat solusi atas pertanyaan ini. Kita perlu merenungkan di masa Prapaskah akan penderitaan dan pengorbanan Kristus. Pertanyaan di atas tadi sebenarnya pernah diajukan kepada Yesus dalam salah satu pertemuan dengan pengajar orang Yahudi. Rabi-rabi Yahudi bertanya kepada Yesus, "Mengapa para muridmu tidak mencuci tangan secara ritual sebelum makan?" Mereka pun menuduh para murid Yesus mengabaikan tradisi agama yang sudah tua, yang telah berlangsung turun-temurun. Sekaligus juga mereka menyatakan bahwa para murid Yesus menjadi najis. Lalu Yesus menjawab para guru agama Yahudi lewat sebuah perumpamaan dengan memberi gambaran penjelasan bahwa masalah manusia berdosa bukan esensinya tindakan eksternal, tetapi pada level hati atau internal. Yesus mengajar orang banyak dan secara khusus kepada guru-guru agama Yahudi bahwa apapun yang mereka makan masuk ke dalam perut, kemudian akan dikeluarkan kembali ke dalam selokan atau jamban. Dengan kata lain, kedudukan kamu di hadapan Allah tidak dipengaruhi oleh apa yang engkau makan yang berakhir di jamban atau di toilet. Di sisi lain, kedudukan kamu yang benar di hadapan Allah juga tidak dipengaruhi oleh ritual agama yang eksternal, seperti mencuci tangan secara ritual agama atau dalam konteks kekinian pergi ke gereja 3 kali seminggu. Masalah kita sebenarnya bukan sekadar bahwa kita gagal memenuhi seperangkat standar moral dan kegiatan agama secara kasat mata atau eksternal, tetapi masalah internal. Masalah internal yaitu masalah hati. Yesus berkata, "Apa yang keluar dari mulutmu mengungkapkan inti dari hati." Yang berarti kita membutuhkan hati yang benar-benar baru agar dapat menjadi benar di hadapan Tuhan. Inilah penyebab kita tidak bisa melakukan apapun sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Bagaimana mungkin kita dapat melakukan hal-hal yang membuat kita tidak najis, sementara kita najis atau kita berdosa? Seperti Yesus katakan, bagaimana kita berpikir tindakan agamawi yang religius seperti mencuci tangan secara ritual bisa memurnikan hidup kita ini.
Bagaimana menjawab pertanyaan mengenai keberdosaan kita? Jawabannya kita berbuat dosa karena kita adalah orang berdosa. Atau orang berbuat hal najis karena kita adalah najis. Sebelum di dalam Kristus kita berbohong karena kita pembohong. Kita membenci karena kita pembenci. Masalah kita membutuhkan solusi yang seukuran atau standar Allah. Dibutuhkan tindakan Tuhan secara harafiah untuk menyucikan kita dan membuat kita murni. Untuk itu Yesus membayar harga sebagai pengganti kita untuk semua kejahatan di dalam diri kita agar dapat mengampuni kita, membersihkan kita dan menjadikan kita baru. Jadi saudara, teman-teman, bagaimana dengan hatimu? Pertanyaan ini seharusnya menjadi fokus sejati kita. Tidak hanya selama masa prapaskah ini, tetapi selama perjalanan hidup kita. Yesus selalu memperhatikan hati kita dengan seksama. Kita pun tidak bisa mengabaikan sumber sejati masalah kita atau realitas masalah batin kita. Kita bersyukur kepada Yesus. Apa yang telah Ia lakukan? Ia menawarkan hati yang baru, yang bebas dari paksaan untuk berdosa. Kita bisa mengatakan bahwa di salib Yesus adalah ahli bedah hati kita yang utama. Dia menderita pukulan dan tuduhan. Tubuhnya terluka dan mengucurkan darah. Semua itu untuk memberikan hati yang baru, hati yang murni, bersih, dan tidak najis kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Putra yang kudus, kasihanilah kami, dan terima kasih telah membayar harga yang tertinggi sebagai pengganti kami. Semua itu demi kami bisa kudus, murni, diberikan hati yang baru, dan hati yang tidak najis. Dalam nama Yesus, amin.